Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada semester ini kita belajar materi tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Adapun kompetisi dasarnya adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, kompetisi dasarnya adalah membaca Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Langsung saja, sekarang Ibu akan jelaskan dan kita sama-sama baca, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan sungguh suatu jalan yang buruk. Adapun tajwid dari surat Al-Isra ayat 32, yang pertama adalah az-zina innahu. Nah, itu adalah namanya mad lazim muttasil, mad jaiz munfasil, karena ada mad bertemu alif di lain kalimat. Kemudian yang kedua, innahu itu gunnah karena ada nun bertasydid. Fahisyatan wa sa'a, tanwin bertemu dengan wawu namanya idgham bi gunnah. Wa sa'a ada mad bertemu alif di satu kalimat namanya mad wajib muttasil. Jadi kalian harus bisa membedakan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil, jadi ada mad bertemu alif di lain kata. Sedangkan mad wajib muttasil adalah ada mad bertemu alif di satu kata. Kemudian sekarang maknanya, wala dan janganlah taqrabu kamu mendekati az-zina zina. Innahu sesungguhnya zina itu fahisyatan perbuatan yang keji, wa sa'a sabila dan jalan yang buruk. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan wala taqrabu, larangan mendekati sesuatu yang mengandung nafsu, larangan agar tidak terjumus rayuan yang berpotensi untuk melakukannya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati saja kita tidak boleh, apalagi melakukan zina. Kenapa? Karena wasa'a sabila, karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan yang menghantarkan ke neraka dan sangat tidak boleh dilakukan oleh manusia. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 adalah bahwa ayat ini menjelaskan larangan untuk mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas bahwa memberikan predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Nur ayat 2. Ibu bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki didera masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankannya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun tajwidnya adalah yang pertama wahidim minhuma. Tanwin bertemu dengan mim namanya idgham bigunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan mim. Ra'fatun fi, hukumnya adalah ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Itu juga sama, dua-duanya adalah ikhfa karena nun mati bertemu dengan kaf, dan yang kedua adalah nun mati bertemu dengan a. Tu'minuna, ada waw mati, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Ta'ifatun, namanya mad wajib muttasil, jadi ada mad bertemu dengan alif dalam satu kata. Sekarang ta'ifatun, tanwin bertemu dengan mim, namanya idgham bi gunnah. Nah, di akhir kalimat al-mu'minin, namanya mad arid disukun, ya, karena ada mad di akhir kalimat. Nah, isi kandungan surat An-Nur ayat 2 adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua adalah orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah tersebut. Nah, dan pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Adapun hadis yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha mahramin minha fa inna thalisahuma syaitan. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi kalian semuanya harus menjaga pergaulan, sampai berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak bersama mahramnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas ini maksudnya adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Nah, yang dimaksud dengan zina itu adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukumnya sudah pasti bahwa zina itu adalah hukumnya haram. Nah, zina ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Intinya bahwa zina muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah. Pezina tersebut orangnya sudah balik, dia berakal sehat dan merdeka. Lalu hukumannya adalah pezina muhson itu dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Nah, kemudian orang tersebut dikubur hidup-hidup sampai kepala, lalu dilempari batu kecil oleh orang yang berjalan yang menemuinya, lalu orang tersebut sampai mati. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang masih lajang, ya.
Nah, hukumnya apa? Hukumnya itu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu apa dampak negatif zina? Dampaknya adalah yang pertama, sudah pasti mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dan sudah pasti juga dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian nasabnya menjadi tidak jelas. Maksudnya apa? Nanti ketika anak itu lahir, maka tidak jelas tuh mana bapaknya, siapa bapaknya, ya. Nah, kemudian anak hasil zina tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak mendapat warisan. Sebetulnya masih banyak lagi dampak-dampak dari perbuatan zina, ya. Lalu apa hukuman bagi orang yang menuduh zina? Nah, orang yang menuduh zina atau berbuat zina termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika yang menuduh orang yang merdeka, ya, dan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dia didera 80 kali. Jika yang menuduh budak sahaya, maka didera 40 kali. Nah, lalu syarat-syarat tuduhan sehingga diwajibkan didera 80 kali, orang yang menuduh sudah balik, berakal, dan bukan ibu, bapak, atau nenek, dan seterusnya dari yang dituduh. Orang yang dituduh adalah orang Islam yang sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara. Nah, hukuman tuduhan untuk orang yang menuduh gugur jika dipenuhi 3 hal. Yang pertama adalah mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang tertuduh betul-betul berzina. Yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh. Yang ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, zina adalah perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, jangan sampai kita semua melakukan perbuatan zina, karena mendekati saja sudah dilarang oleh Allah, apalagi melakukan perbuatan zina. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Demikianlah materi pada kesempatan kala ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.